Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Idul Adha jamaah Masjid Al-Falah, kaum muslimin muslimat di sekitar Jalan Muhammad Toha dan mobil khusus kota Cirebon. Hari ini patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia nikmat yang luar biasa di pagi hari ini dengan cuaca yang mendung-mendung, dingin adem. Alhamdulillah, satu kenikmatan kita berjumpa bersama dalam rangka menyatukan visi kita, menyatukan iman kita, karena kedatangan kita dalam salat Idul Adha ini karena iman. Jemaah yang dimuliakan Allah, dengan iman kita akan merasa aman. Dengan iman masyarakat akan jadi tentram. Dengan iman negara akan jadi aman. Oleh karena itu patutlah kita sebagai orang yang beriman untuk terus memantapkan, mempertahankan keimanan kita untuk ketaatan dan kepatuhan sehingga menuju hidup takwa. Salah satunya adalah saudara kita menunaikan ibadah haji. Saudara kita menunaikan ibadah haji karena panggilan Allah, panggilan iman, dan karena dasar takwa, karena kepergiannya telah terbina dengan 4 rukun Islam yang telah dilaksanakannya dengan penuh ketaatan. Sukses Ramadan mendapatkan gelar takwa. Orang yang takwa berbekal untuk menunaikan ibadah haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Syukur yang luar biasa. Ibadah haji merupakan bagian daripada napak tilas warisan leluhur Nabiullah Ibrahim sebagai bapak dari segala nabi. Warisan leluhur yang oleh Rasulullah kemudian dijadikan tata cara aturan manasik haji. Apa yang terjadi dalam sejarah yang telah dilalui oleh Nabiullah Ibrahim luar biasa, sehingga jemaah haji akan melakukan tawaf, melakukan sa'i, melakukan lempar jumroh, wukuf, tahlil dan seterusnya. Itu adalah bagian apa yang telah terjadi, dilalui, dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Ketika tawaf akan mengingatkan betapa Ka'bah yang dulunya telah diwariskan oleh Nabi Adam yang kemudian bangun kembali, ditingkatkan, direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim. Yaitu wa'id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tatkala Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah, membangun kembali Ka'bah sebagai satu tanda
bahwa ini dulunya adalah rumah satu-satunya di dunia untuk satu pelaksanaan peribadatan yang dipimpin oleh para nabi-nabi terdahulu hingga Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menjadikan ibadah haji sebagai rentetan nostalgia warisan leluhur. Memang leluhur kita adalah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim leluhurnya Nabi Adam. Nabi Adam mendapatkan informasi yang luhur, ajaran yang murni dan luhur, mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Luar biasa. Visi tauhid, ya, misi dan visi tauhid dari mulai Nabi Adam sehingga Nabiullah kita Nabi Muhammad SAW membawa misi tauhid la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Karena rumah yang pertama dibangun di bumi ini adalah di kota Bakkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Luar biasa. Rumah yang awal-awal dibangun untuk peribadatan adalah Ka'bah. Nah, oleh karena itu, ya, karena Ka'bah ini menjadi sebuah pusat perhatian dunia, mengarahkan kiblat kita ke sana, hanya menghadap Allah. Tidak ada aturan-aturan lain di dunia ini yang akan mengatur kita umat Islam. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Al-ayat. Luar biasa. Tidak berpandangan barat dan timur. Blok barat, blok timur, liberalis, sosialis dan lain sebagainya. Tapi pandangan kita adalah pandangan beriman kepada Allah. Kalau zaman dulu blok barat itu Yahudi dan Nasrani, blok timurnya Persia, ya, dan Yunani yang mengajarkan mistik berjemahan pada roh-roh. Sehingga sekarang barat itu adalah blok barat liberalis, timur adalah sosialis. Kita tidak ke sana, termasuk para founding father, pendiri negara kita, mengambil satu ideologi yang luar biasa yang tidak memeluk liberalis, tidak sosialis, tapi ngambil tengah-tengah, yaitu tauhid sebagai keyakinan ideologi bangsa kita. Pancasila, sila yang pertama adalah la ilaha illallah, ketuhanan yang Maha Esa. Pas, tinggal bagaimana menginterpretasikannya dalam hidup dan kehidupan agar kita betul-betul melaksanakan nilai sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Islam yang pas dan benar. Jangan menserikatkan Allah. Allah Esa, Allah Tunggal. Jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagai satu warisan yang luar biasa Nabi Ibrahim yang tidak luput daripada di mana beliau diangkat sebagai Abul Anbiya, bapak daripada segala nabi. Kemudian Allah pun mengangkatnya menjadi pemimpin umat manusia sedunia. Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Luar biasa, manakala Allah telah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai ujian, ya, totalitas satu ujian yang luar biasa yang mungkin kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Nabi Ibrahim dengan sabar lulus dalam ujiannya, maka setelah lulus dengan berbagai macam ujian, diangkatlah Nabi Ibrahim sebagai pemimpin umat manusia sedunia. Inni ja'iluka lin-nasi imaman. Luar biasa. Nabi Ibrahim usul kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, anak cucuku ya Allah, bukan saya saja yang jadi pemimpin. Apa jawab Allah? Qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Tidak. Kalau anak cucumu berbuat zalim, tidak layak jadi pemimpin.
Jadi syarat pemimpin itu jangan berbuat dolim, menyengsarakan rakyat, menelangsakan rakyat, ya, tidak membahagiakan rakyat, ya, kemudian mendolimi rakyat, membohongi rakyat. Tidak layak orangnya seperti itu jadi pemimpin. Ya, itulah sikap perilaku zalim yang Allah sudah beritahu informasinya kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, dengan satu keberhasilan Nabi Ibrahim, ya, harapan agar anaknya bisa jadi pemimpin, dibinanya, dididiknya, ya, sampai suatu saat ketika anak yang didambakan, anak yang diinginkan sudah sekian puluh tahun dia menikah, di mana beliau sudah semakin tua. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniai saya anak yang soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana keadaan anak kita? Apakah anak kita ada tanda-tanda menuju kesolehan? Anak kita ada tanda-tanda ketaatan kepada kita orang tua, ketaatan kepada Allah? Mari merenung. Bisakah kita seperti Nabi Ibrahim ada komunikasi dengan anak sehingga anak itu mau kepada apa yang dimau orang tua, sehingga keduanya ada keharmonisan, relanya orang tua dan maunya anak ketemu, maunya orang tua, relanya anak, ada satu kesatuan di mana orang tua perkataan, perbuatan ditiru oleh sang anak yang siap diperkirakan untuk melanjutkan misi Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Betapa ketika Nabi Ibrahim sudah mendapatkan anak yang dicintainya, yang diharapkannya, dari kecil dipupuk dan seterusnya, saat usia balik, falamma balagha ma'usa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara qala ya batifal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jamaah luar biasa. Nabi Ibrahim selagi cinta-cintanya kepada dambaan anaknya yang sudah nurut mau bisa berusaha bersama Nabi Ibrahim, anaknya kemudian diperintahkan untuk disembelih saat anak balik, falamma balik sa'yan, mampu berusaha dengan Nabi Ibrahim saling membantu usaha orang tua. Nabi Ibrahim menyatakan, ya bunayya, duhai anakku, aku melihat dalam tidurku, bermimpi, aku menyembelihmu, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Luar biasa seorang anak ketika ada satu hal pesan dari Allah melalui mimpinya, benar akan mimpinya, tidak kemudian langsung ambil golok dan disembelih anaknya, tapi anaknya ditanya dulu, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya batifal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Luar biasa. Ya abi, if'al, kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku anak yang sabar. Disinilah wahai para pemuda, anak-anak, jadilah kalian seperti Nabi Ismail yang mau menerima nasihat orang tua, yang mau apa keinginan orang tua. Jadilah anak yang soleh sebagai pelanjut orang tua. Dan orang tua pun harus kasih contoh teladan yang baik untuk anak-anaknya, sehingga antara ayah dan anak sejalan. Ditambah sang ibunda Hajar tanggung jawab kepada Nabi Ismail, sehingga apa? Saat masih balita, kehausan minta air, Safa Marwa mencari sumber air untuk minum anaknya. Ternyata di sana Safa, di sini Marwa tidak ada air. Tapi dalam hentakan kakinya
memancarkan jam air. Ini sebuah tanda bahwa ketika seorang anak jangan bergantung kepada orang tua. Orang tua berusaha membesarkan anaknya, tapi anak jangan manja. Anak harus berusaha dengan kakinya sendiri memancarkan, mendapatkan satu karya, kreativitas yang bisa menghidupi masyarakat sekitarnya. Air sebagai lambang kehidupan. Nah, disinilah kalau ayah dan anak, ayah dan ibu dan anak mampu bagaimana mengelola sebuah rumah tangga. Jadilah rumah tangga Nabi Ibrahim sebagai ketauladanan rumah tangga yang ideal. Harus kita tiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, betapa apa yang terjadi, peristiwa Nabi Ibrahim diabadikan menjadi manasik, tata cara syariat melaksanakan ibadah haji sebagai kesempurnaan orang menunaikan ibadah haji. Nah, saat bagaimana ketika ujian terakhir di mana menyembelih anaknya, ternyata bukan menyembelih beneran. Ya, tatkala falama aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadalahu wal bala'ul mubin fa fadainahu bidibhin azim. Luar biasa, Nabi Ibrahim sudah memberikan anaknya mau disembelih, kemudian ya digoda oleh iblis, dilempar dengan batu, itulah lempar jumroh, jadikan sebuah pelaksanaan haji. Terus akhirnya ya begitu sudah dikembalikan, Allah mengatakan, hai Ibrahim, kau telah membenarkan mimpimu, kau adalah orang yang terbaik, orang yang nurut patuh kepada Allah, sehingga engkau wahai Ibrahim layak untuk mendapatkan satu sembelihan yang luar biasa. Wa fadainahu bidibhin adi, sembelihan yang luar biasa. Artinya tidak disembelih beneran anaknya, itu hanya pelaksanaan sebuah mimpi. Dalam realitanya diganti dengan kambing yang besar. Dan akhirnya kita menjadikan sunnah, kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikan ibadah korban, menyembelih korban ya bagi yang mampu. Saksikanlah hai para pengorban ketika kambingmu, sapimu disembelih, supaya tahu bahwa jangan ada ego pada diri kita, ya merasa takabur besar dan sebagainya. Ingat, sifat-sifat karakter yang kurang benar ya harus kita pisahkan dari diri kita. Kita sembelih, buang habis-habis karakter-karakter yang berkaitan dengan perilaku kita yang kurang baik. Sehingga menyembelih binatang artinya kita buang sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita masih seperti monyet yang rakus, seperti anjing tukang penjilat, seperti babi yang kotor, seperti binatang ternak ulaika kal an'am. Apakah kita masih seperti itu? Kita salat, puasa, bahkan haji, tapi karakter kita masih seperti anjing, seperti babi, seperti ketek, kera dan sebagainya, bahkan seperti binatang melata. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan binatangisme. Ya, oleh karena itu, apapun kita sebagai hamba Allah, manusia biasa atau pejabat atau aparat, buangkan sifat-sifat kebinatangan saat ini. Buangkan hal itu semuanya. Sehingga yang muncul adalah sifat kemanusiaan yang muncul untuk dalam bagaimana hidup penuh kasih sayang, ruhama'u bainahum. Ya, warisan leluhur itu yang diwariskan prinsip ideologi yang berkaitan dengan akidah. Kalau warisan leluhur berupa budaya, seni budaya, silakan kalau tidak bertentangan dengan prinsip akidah, prinsip Islam. Jangan sampai membawa warisan leluhur, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, prinsip yang ada ajaran klinik mistik dibawa-bawa. Alasan inilah warisan leluhur.
Cirebon menjadi contoh harusnya sampai tingkat internasional atau nasional sebagai yang memiliki warisan leluhur yang paling luar biasa. Isun titip ajublan fakir miskin. Artinya apa? Wahai warga Cirebon, apalagi para pemimpin yang titipi wasiat Sunan Gunung Jati. Jangan sampai tidak beribadah. Ajak rakyatnya beribadah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Artinya pesan leluhur Sunan Gunung Jati nyambung nyantol dengan Al-Quran, surat Al-Quraisy. Alladzi an'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Jangan sampai penduduknya kelaparan, jaga fakir miskin. Nah, inilah tugas pemimpin di Cirebon. Harus bagaimana fakir miskin itu jangan sampai kelaparan. Ciptakan rasa aman dan jangan ada ketakutan warganya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah. Di mana Cirebon sebagai satu yang luar biasa. Ada yang mau mengaitkan warisan leluhurnya dengan kakeknya yang beda haluan. Sang Prabu Siliwangi sebagai kakeknya. Sementara Sunan Gunung Jati adalah anak dari Rara Santang, yaitu yang diperistri oleh Prabu Siliwangi. Lahirnya Rara Santang, Walang Sungsang dan Kiai Santang, sehingga dari Rara Santang yang diperistri oleh pembesar di Mesir, kemudian lahirlah Sunan Gunung Jati untuk bagaimana memimpin Pulau Jawa sampai menjadi penguasa di Cirebon. Warisan Sunan Gunung Jati tidak nyambung dengan kakeknya, nggak nyambung. Sunan Gunung Jati nyambung kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Adam. Itulah warisan leluhur. Leluhur yang harus dipertahankan, leluhur yang mengandung nilai-nilai. Tapi ada juga Cirebon, warisan leluhur budaya yang bisa dijadikan untuk kita para pemimpin di Cirebon. Ini sekedar supaya kita bukan anti warisan leluhur, boleh dalam bentuk seni, dalam bentuk budaya, tapi menjadi sebuah pesan buat kita, terutama para pemimpin di Cirebon. Bisa jadi ini untuk para pemimpin nasional. Kita ingat budayawan Cirebon yang luar biasa. Ada pesan yang tersembunyi yang belum digali oleh para budayawan di Cirebon, yaitu sebuah tarling, menata orang supaya pada eling. Ada nada-nada yang mengandung nilai filosofi. Wahai para warga Cirebon dan pemimpin Cirebon, dengarkan syairnya dalam bentuk sebuah lagu tarlingan, yaitu tahun 70-an. Lagunya, maaf, ini sekedar untuk bahwa kita tidak anti budaya warisan leluhur, yaitu supir inden. Supir inden mikir Klaten, sopan gampang ning penumpang, eling minggir lan nyimpang, lalu lindas ning dalan, senggak guyon kang dibuang, bung supir ora sembarang. Ini luar biasa, persis warisan daripada Sunan Gunung Jati untuk para pemimpin kita. Supir adalah pemimpin. Jangan sampai supir itu tidak bisa kerjasama dengan keneknya. Bagaimana kalau keneknya tidak sejalan dengan supir, maka akan tidak sinkron perjalanan menuju tujuan. Di samping itu, supir itu harus sopan gampang penumpang. Sopan menghadapi rakyat, jangan ngomong keceplosan asal-asalan sehingga akhirnya rakyat menilai ini pemimpin kayak apa ngomongnya asal ceplos saja. Sopan gampang penumpang, luar biasa. Eling minggir lan nyimpang, artinya supir paham aturan lalu lintas. Sen kanan jangan belok kiri, terus mau nyimpang, mau nyalip, ada klakson, ada aturan. Berarti supir harus punya SIM sebagai tanggung jawab dia memimpin perjalanan mobilnya. Luar biasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini yang lebih mantap lagi. Lalu lintas di jalan, taat pada peraturan lalu lintas. Kalau supir tidak punya SIM, supir banyak melanggar peraturan, melanggar undang-undang sebagai seorang pemimpin, berarti dia tidak taat pada peraturan. Supir taat kepada peraturan lalu lintas. Luar biasa kalau pemimpin melanggar konstitusi, pemimpin melanggar yang lainnya, akan berantakan rakyatnya. Lalu lintas di dalam, senggak guyon kan dibuang, bung supir ora sembarang.
Artinya supir dengan penumpang ngobrol komunikasi yang enak, yang empuk. Pemimpin dengan rakyat ada komunikasi yang enak. Jadi sama-sama enak sehingga pemimpin itu yang didambakan adalah pemimpin yang bisa berkomunikasi. Bukan pemimpin yang ditanya ngalor jauh ngidul. Mimiknya apanya tidak menguasai pengetahuan, kemampuannya tidak ada. Kira-kira bisa enggak memimpin negeri ini? Nah, disitulah jemaah yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan para pemimpin di Cirebon bisa melaksanakan ini pesan dari budayawannya dan lebih-lebih pesan Sunan Gunung Jati, yaitu bagaimana taat kepada Allah, beribadah, ngajak rakyatnya beribadah, dan jangan lupa fakir miskin, jangan sampai kelaparan. Idul Fitri karbohidrat, jangan ada yang lapar, beri makan. Tapi kalau sudah lebaran tidak berhenti ngasih berasnya. Terus ketika ada tetangga, saudara, rakyat yang tidak makan atau gimana, keluar dong berasnya. Jangan zakat fitrah bas ngasihnya saat malam Idul Fitri, saat Idul Fitri bagi-bagi, setelah itu tugas bas diam. Tidak ngasih makan orang melarat, orang miskin. Harusnya Pak Wali Kota tugaskan kepada panitia badan ambil zakatnya agar jangan sampai ada orang kelaparan seterusnya. Nah, Idul Adha adalah perbaikan protein hewani. Protein. Supaya apa? Gizinya sesuai dengan mungkin ada orang yang pengen peningkatan gizi ya. Tapi ini Idul Adha luar biasa. Daging semua, nggak ada yang lain-lainnya. Sehingga insya Allah dengan suasana Idul Adha gizi bertambah, bukan sekedar sehari seminggu, tapi selanjutnya bagi orang-orang yang mampu, ajak fakir miskin yang jarang makan daging, ajak ke rumah makan daging bersama. Luar biasa. Jadi programnya untuk busuk lapar, kelaparan, karbohidrat dengan protein terus, sehingga rakyatnya akan merasakan ketentraman dan kenyamanan, tidak ada rasa ketakutan. Inilah Allah memerintahkan kepada seluruh pemimpin agar betul-betul memperhatikan rakyatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah, marilah kita akhiri dengan sebuah harapan kepada Allah, ya, agar pertemuan ini membawa hikmah dan membawa keberkahan. Kita memohon kepada Allah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qariyal hajat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhushuana wa tamima takshirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa anak cucu keluarga besar kami ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat ya Allah, ampuni dosa mereka semua. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami ya Allah dengan petunjuk-Mu ya Allah, agar kami senantiasa taat dan patuh kepadamu. Jauhkan kami ya Allah dari perbuatan maksiat dan kezaliman. Ya Allah, jangan Kau sesatkan kami ya Allah setelah Kau beri petunjuk ya Allah. Jangan Kau sesatkan kami. Tetaplah petunjuk dalam hati kami agar kami tetap taat dan patuh kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkan malapetaka, mara bahaya, wabah dan bencana ya Allah untuk kami, keluarga, masyarakat kami, kota Cirebon, wabil khusus untuk bangsa Indonesia. Jauhkan itu semua ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan buat kami. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Berikan kesehatan, kekuatan ya Allah. Berikan kesembuhan kepada saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.